Para putra semuanya yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih perdalam pemaknaan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya semuanya bereferensi dari Al-Qur'an dan juga dengan hal pemaknaan apa-apa yang pernah kita dapatkan dari orang tua. Dalam hal ini kita berkesempatan khususnya pada malam hari ini yaitu akan membahas dan mengkaji secara bersama-sama yaitu tentang bizatis sudur, yaitu mengacu kepada bahwa segala sesuatunya yakni adalah kepunyaan Allah dan itu terdapat semua pemaknaannya khususnya pada diri manusia yang ada semuanya di dalam dada. Mengacu kepada kalimat bizatis sudur ya, terbentuk dari kata utama yaitu zat dan juga as-sodr ya, sodr dada. Nah sekarang pemaknaannya yaitu tentang hal zat ya, zat kita pahami dulu zatnya baru nanti kita maknai dengan zatis sodr atau zat as-sodr, zatnya dada, atau dimaknai secara tafsir yaitu segala isi hati katanya. Pemaknaan zat, apa sih zat? Itu pemaknaannya ya. Apa sih zat? Untuk membahas zat ya, itu tidak akan bisa. Ini patokan. Ya, patokan awal nih. Zat itu apa? Ya, itu nggak akan bisa dibahas. Sama halnya seperti anu itu apa? Lah anu apa? Ya pokoknya anu. Nah itu. Ya. Itu hal pertama. Nah, kemudian dalam hal ini secara keterangan pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada manusia yang diawali oleh Kanjeng Nabi Adam, yaitu diberikanlah pelajaran kepada Kanjeng Nabi Adam yaitu tentang hal nama-nama. Benar. Yang kemudian dari nama-nama tersebut difahamilah sifat. Ya, yang kemudian lahirlah dalam hal ini adalah bentuk perbuatan atau af'al. Jadi secara logisnya untuk memaknai zat dibutuhkan asma, dibutuhkan nama. Bisa dipahami dulu. Contoh dalam hal misalkan keterangan yang sudah kita pahami sejak lama. Ya, inna zatallahi ta'ala arba'atu alafismin. Ya, alafis di situ berarti ingat apa 1000 nama. Ya, dimana dengan 4000 arba'atu alafismin berarti 4000 nama, mengacu kepada 4 ismul adom ya, karena yang satu ismul adom adalah 1000 nama, bukan untuk hitungan 1000-nya, awas nih, bukan untuk hitungan 1000 namanya, tapi itu 1000 dimaknai dengan hitungan tak terhingga ya, tak terhingga, nggak keukur, makanya digunakan kata 1000 ya. Ini logika untuk bahasa Melayu ya, bahasa Melayu 1000. Contoh retak 1000 berarti berantakan gitu loh, bukan retaknya 1000 biji, 1000 retak dihitung ya, mengacu kepada retak yang memang sudah nggak bisa lagi disambung-sambung ya. Jadi pemaknaannya dalam hal ini bahwa sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa taala, inna zatallahi taala, benar, yang mempunyai keluhuran. Arba'atu alafismin, ada 4000 nama. Loh, yang dibahas kan, yang dipertanyakan bahwa sesungguhnya zat, tapi ternyata ala di situ adalah arba'atu alafismin, 4000 nama, sehingga yang selanjutnya yang diterangkan adalah nama. Benar Mas Abi? Ya, yang diawali dengan sesungguhnya zat Allah. Nah, selanjutnya yang diterangkan kok nama, 4000 tadi. Di surga 1000, di neraka 1000, langit lauhil mahfud 1000. Yang 1000 lagi di alam dunia. Lu semua terus sampai kepada asmaul husna. Lo kok nama yang diterangkan? Asma yang diterangkan kan? Nah, itulah acuannya. Bahwa untuk memahami zat ya, untuk memahami zat dibutuhkan nama. Contoh misalkan dalam hal ini ya, kita ada sedikit teka-teki ya. Quran surat Al-Qamar ayat 13. Wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Wa hamalnahu, dan kami hamilkan ya, hamilkan mereka yaitu Nabi Nuh dan juga
santrinya atau kaumnya atau umatnya, ya, ala ingatase zat. Nah, dimaknai dengan mempunyai kepunyaan yang memiliki zat. Alwahin wadusur. Alwahin apa? Papan. Wadusur apa? Purus. Paku yang terbuat dari kayu. Apa? Apa? Praktis. Ya purus bener ya. Iya. Paku yang terbuat dari kayu tuh. Nah itu. Kalau kita berteka-teki di sini, wahamal nahu ala dati alwahin atau alwahi wadusur. Dan kami angkut secara arti, dan kami angkut mereka, yakni Nabi Nuh dan kawan-kawan, di atas papan dan paku. Logika enggak? Bisa kebayang enggak? Enggak kan? Itulah. Kalau memang ini mengacu kepada tidak ada nama. Nah, zat alwahin wadusur yang mempunyai papan dan paku, nggak bakal kebahas di sini. Ya, maka dibutuhkan nama. Apa ini sebenarnya? Maka secara tafsir itu adalah perahu, wahamalnahu. Loh, jadi wahamalnahu ini berarti hamil. Ya, dimaknai bahwa Nabi Nuh dan kaumnya itu seperti posisi hamil gitu loh di dalam perahu tersebut. Jadi di dalam, bukan di atas barang-barang ngedayung gitu tuh. Ada di dalam perahu. Jadi pinggir rapet, atas rapet gitu loh. Ya, pintu dari pinggir. Kapal selam lah modelnya kalau memang harus nyelam mah. Rapet begitu. Suatu saat kalau memang harus kalau harus keluar, mereka juga bisa ke atas. Nah, ini kata-katanya. Apabila ini tidak dikasih keterangan bahwa ini adalah Nuh dan perahu bahtera Nuh, maka akan kebingungan. Loh, dan kami angkut mereka pada papan dan paku. Bagaimana urusannya? Ya, ternyata perahu tersebut terbuat dari papan dan juga paku. Tuh, yang disambung-sambung oleh paku secara ikatannya. Bisa dipahami? Nah, secara teka-teki lagi, kenapa tidak langsung saja dikatakan wahamalnahu ala zatil sajaroh, pohon. Papannya dari pohon, kayunya dari pohon, termasuk juga paku dari kayu juga dari pepohonan. Kenapa tidak dikatakan saja bahwa kami angkut Nabi Nuh dan juga umat-umatnya, yaitu di atas perahu yang terbuat dari kayu. Tuh. Kenapa nggak dikatakan kayu, tapi jelas dikatakan papan dan paku? Ya. Kayu singkong, kayu enggak sih? Kayu ya. Masa perahunya Nabi Nuh ada kayu singkongnya? Ya. Ya, itu maksudnya. Jadi zat yang membentuk bahtera Nuh itu adalah papan kayu dan paku kayu. Itu zatnya. Disebutlah perahu. Karena apa? Karena sifatnya bisa mengangkut. Dan memang af'alnya itu adalah mengangkut. Dan bisa mengapung di air. Nah, jadi dibutuhkanlah nama. Yang selanjutnya dalam hal ini bisa memaknai secara zat akar katanya. Nih akar katanya. Bahwa secara akar kata sebutan dalam hal ini adalah kata bakunya, ya, dari zu, ya, za wawu dibaca matobi'i berarti ya zu. Nah, dalam bentuk lain za berhadapan dengan alif berarti za. Dalam bentuk lain za berhadapan dengan ya berarti zi. Ya, contoh secara arti itu berarti yang mempunyai atau kepunyaan atau yang dimiliki atau kepemilikan. Contoh misalkan ya, anaknya Bang Alek. Ya. Zul Fikor. Nah, itu dari kata fikri kan? Nah, fikri. Ya, berarti pemikiran yang luar biasa yang memang itu asli kersa kuasa Allah tanpa ada rekayasa. Tanpa ada tipu muslihat. Paham? Karena dari kata apa? Dari kata fakir. Fakir itu berarti tidak mempunyai apa-apa terkecuali dari kersa kuasa Allah Subhanahu
wa ta'ala, dipinterkan, dikayakan, dimapankan, semuanya nggak diaku oleh diri gitu loh. Itu Zulfikar. Ya. Nah, dari kata zu kemudian ada fikri atau al fakir atau dimaknai dengan fikor karena mengacu kepada sebuah penamaan. Ya, sehingga sudah ada pada zatnya fikri ini ya, dan itu merupakan ada kepemilikannya pada anaknya Bang Alek, kan begitu. Ya. Contoh lain, misalkan dimaknai dengan Zalkornain atau dimaknai secara namanya adalah Zulkornain, yaitu yang mempunyai atau pemilik. Korn berarti kornun dua, kornun tanduk, nain dua, pemilik dua, tanduk. Tuh. Kenapa? Karena dalam kesehariannya ya, secara sifat dan afalnya Zulkarnain ini mampu melakukan dua hal. Ya. Untuk menaklukkan suatu kaum, untuk menaklukkan suatu negeri yang luar biasa ini sanggup. Di sisi lain ya, untuk membina, mendidik, mengislamkan, mentaslimkan suatu kaum bisa juga. Ya, sehingga terdapat pilihan. Ya, ketika bertemu dengan suatu kaum yang terdapat di situ matahari tenggelam di lumpur hitam, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan olehmu wahai Zulkarnain, apakah engkau akan ya memberikan azab kepada mereka ataukah engkau akan mengampuni mereka? No, itulah kesanggupan dua. Jadi bukan hanya sangar doang gitu loh. Ya, bukannya sangar doang. Ya, Bang Ebi. Oh iya. Sangar di mana-mana sangar, di rumah sangar, di terminal sangar. Lah kapan lembutnya? Ya. Ini dua tanduk gitu loh. Jadi memang karakter itu dimiliki oleh Zulkarnain. Tuh. Jadi bukan rekayasa karena memang ada sifat tersebut. Contoh lagi dalam hal ini adalah Zi al-Kifli atau Zil Kifli, dimaknai nama yaitu Zul Kifli ya, yang mempunyai pemilik kesabaran tanpa kemarahan. Kifli, sabar, pinter, cerdas, tapi nggak pernah marah. Hebat, nggak kayak kita kan? Ya sabar, ya cerdas, ya keren, ya ganteng kan begitu, tapi gampang sewot. Ya, bukan Kifli berarti. Kemplud. Ya. Nah itu, jadi pada diri Zulkifli ini sudah ada ya tabiat sabar, tabiat yang memang luar biasa. Kenapa? Karena Zulkifli adalah anaknya siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub yang dapat ujian cobaan, habis kekayaan, habis kesehatan segala macam, habis keturunan, sakit, kan begitu. Pada akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan lebih dimuliakan. Nah, punya anak yaitu namanya Al-Bashar. Nah, Al-Bashar inilah nanti jadi raja tersebut dikenal sebagai Zulkifli. Ya. Contoh lagi misalkan Dauda Zal Aidi, bahwa Nabi Daud adalah ya yang mempunyai kekuatan aid ya, itu mempunyai kekuatan, bukan hanya kuat yang memang gara-gara sering fitness atau gara-gara sering tirakat, bukan ya, memang dari kecil Nabi Daud sudah kuat gitu loh ya, dari segi mental maupun fisiknya tuh. Jadi bukan zikuatin tapi Zil Aidi atau Zal Aidi atau Zul Aidi. Nabi Daud dari kecil sudah berani, dari semenjak kecil anak-anak sampai remaja ikut berperang dan berhasil untuk menumbangkan yaitu si raja siapa? Talut. Ya, duel sama Nabi Daud. Menang Nabi Daud. Tuh, sampai akhirnya menjadi kenabian pun ya dikenal dengan istilahnya bahwa besi pun bisa lunak di tangan Nabi Daud. Tuh, bukan karena ngelmu, bukan karena tirakat, bukan karena fitness, bukan karena apa. Itu mutlak, sudah dari sononya. Ya, bahwa kekuatan tersebut dimiliki oleh Nabi Daud. Sehingga
za atau zi atau zu tersebut yang ada pada Nabi Daud disebutlah dengan zat. Gitu loh, zat kekuatannya siapa? Nabi Daud bisa melunakkan besi. Itu gambarannya. Kemudian selanjutnya dalam hal ini para santri semuanya, pelapor sekalian, ya, Pak Topannya ngantuk. Biarin padahal lagi di center. Ya. Berdua Pak Romin, biarin. Oh, senyum-senyum. Dari dalam hal ini pemaknaan secara bizati sudur. Tadi pemaknaan zat. Nah, selanjutnya kenapa harus sudur, harus dada? Ya. Pemaknaannya bisa kita awali yaitu tentang hal dada. Al-An'am 125 ya. Dimaknai famay yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam. Barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah, ya. Niscaya dia melapangkan atau akan membuka sodrohnya, ya, atau akan membuka dadanya untuk dalam hal lil Islam, kepada Islam, dalam hal memeluk agama Islam. Jadi ketika Islam dalam hal ini secara ajaran sampai kepada kita, nih, terus dengan kita mempersilahkan, ya, pemahaman tersebut kita terima. Tuh. Maka sejatinya kita sudah ada dalam hal petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Jadi ketika pemahaman agama datang dan kita welcome, kita menerima, maka kita sudah terkategori orang yang mendapatkan petunjuknya, yaitu dari kersa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam hal ini pemaknaannya diawali dengan dada. Diawali dengan dada. Contoh dalam hal pemaknaan tentang hal dada, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal dada yang umum biasanya bisa kita maknai pemaknaannya, yaitu misalkan alladzi yuwaswisu fi sudur rinas, ya, yaitu mereka setan-setan yang senantiasa berbisik secara kejahatannya fi sudurin nas, di dalam dadanya manusia. Ini ternodanya dada, ya, itu dikarenakan adanya waswasunnya setan. Sehingga yang seharusnya dada itu berlapang, ya, mampu menerima semuanya, baik itu kabar baik maupun kabar buruk, baik itu adalah berita yang enak maupun berita yang tidak enak, kan terima dulu, benar. Tapi kadang orang senangnya nerima kabar baiknya saja, kan begitu. Giliran kabar baik diterima, alhamdulillah, bisa ngopi, bisa segala macam. Ketika kabar buruk langsung ditolak, tuh, langsung ditolak, tiba-tiba langsung masuk ke dapur ambil golok, iya kan? Berarti Anda menolak di situ. Belum sempat masuk ke dada, belum sempat disaring ke kolbu, belum sempat disaring oleh fuad, belum sempat disaring oleh sagofun, belum sempat disaring oleh lubun, belum sempat Anda ketemu rahasianya, dan belum menemukan anaknya siapa, tapi Anda keburu nafsu karena Anda memalingkan, ya, melengos dari pemaknaan yang seharusnya dada ini berlapang atau menerima. Ya. Kemudian dimaknai famay yurid ayuzillahu yaz'al sadrahu zayyikon, ya, harozang ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang dikehendakinya sesat, ya, tidak berpetunjuk, maka yang terjadi dadanya sesak dan sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Ya, itulah ketika, ya, kita berlapang dada, maka semuanya jadi tenang, jadi nyaman. Termasuk dimaknai dalam hal kita menerima Islam. Benar. Islam itu apakah yang senantiasa yang kita cari enaknya saja?
puguh kan. Tapi ternyata ada juga sesuatu yang memang kita suka tidak suka harus menjalankan prosesi keislaman. Benar. Contoh lagi ngantuk-ngantuknya, bangun sholat subuh. Kan begitu. Lagi ngantuk-ngantuknya itu tuh. Enak tidak? Nah, hujan lagi. Ya kan? Ya enak tetap. Ya, sama kadang urusan tubuh ini kadang menolak. Ya sebaik apa yang memang sewajarnya itu adalah penting gitu loh. Karena apa? Karena cahaya subuh nih, cahaya subuh ya langit kuning rada hijau gitu loh. Nah itu tuh sebagai anti kanker gitu loh. Ya anti kanker itu tuh. Ya termasuk juga adalah sebagai anti apa? Penyakit kuning tuh. Penyakit kuning, liper sampai bengkak semua tuh. Makanya diperintahkannya kan mandi embun, harus embun ya. Itu sebenarnya. Jadi manfaatnya ke sana. Jadi banyak manfaat walaupun ternyata kita suka tidak suka, mau nggak mau kadang enggan. Ya. Nah, jadi kalau memang keadaannya dada kita menolak, maka kita dalam hal pengingkaran kekafiran, kita akan merasa sesak. Ya, dada ini nggak nerima. Nah, kemudian dalam hal ini pemaknaannya hal pertama harus berlapang dada. Segala macam kabar, berita, segala macam perintah apapun diterima. Jangan dulu menolak. Ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaan kenapa harus dada selanjutnya dimaknai Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yazhadu bi ayatina ilad zalimun. Bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu, utul ilmi, di dalamnya dia terdapat ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, pemaknaannya secara logisnya bahwa ayat-ayatnya Allah ada di dalam dada manusia. Dan kemudian dikatakan dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Karena semua ayat, semua tanda ya adalah pasti memiliki makna. Ada bahan ilmu di situ. Kenali dulu ayatannya, nanti Anda akan bisa memahami bayanannya. Ya, secara penjelasannya, secara lugohnya. Nanti Anda akan ketemu dengan bukti nyata yaitu burhanan. Nanti juga akan ketemu dengan sultanan, keutamaan bagi diri. Nah, kenapa dalam hal ini ayatnya ada di dalam dada? Mengacu kepada pemaknaan hadis bahwa sungguhnya pada diri manusia terdapat segumpal darah atau segumpal daging. Jika itu baik maka baiklah semuanya. Jika itu jelek maka jeleklah semuanya. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah kolbu. Di mana kolbu? Di dalam dada atau di dalam shoulder. Ya. Kemudian pemaknaan selanjutnya bahwa apa yang ada di dalam dada berkaitan dengan hadis qudsi bahwa yang pertama adalah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan yaitu apa yang dimaknai dengan pada diri Bani Adam yaitu kisrun. Ya. Yaitu perihal apa namanya? Istana atau mahligai. Ya. Kisrun. Di dalam kisrun terdapat sudrun. Satu. Sudrun. Dada. Kemudian kolbun. Dua. Di dalam kolbun terdapat fuadun. Di dalam fuadun terdapat sagofun. Di dalam sagofun terdapat lubun. Di dalam lubun terdapat sirun. Di dalam sirun terdapat ana. Ya, aku. Jadi 7 tingkatan hati. Ini. Nah, jika kita memaknai itu semua adalah perkara yang pintu gerbang utamanya adalah hati. Tuh. Atau dada, pintu gerbang utamanya adalah dada. Di situ tempat duduknya ruh. Ya. Jadi dimaknai dengan bidzati sudur ini sama halnya membahas tempatnya ruh.
tempatnya ruh. Ya, makanya yang menggodanya juga bukan alam dunia. Yang menggodanya adalah jelas waswisu fi sudurinas atau setan waswasun yang membisik di dalam dada. Ya, karena menggoda manusia di dada juga beda dengan fisik kita, tangan, kaki dan segala macam yang lainnya jelas godaannya adalah alam dunia. Alam dunia kayak mata, telinga segala macam godaannya alam dunia. Tapi untuk was-wasan ya termasuk juga adalah zati sudur, godaannya jelas adalah setan. Jadi kita punya dua perkara dalam hal yang harus diperangi, yaitu ya kecintaan yang berlebihan terhadap alam dunia, termasuk juga adalah setan yang berbisik di dalam dada. Ya, dan itu adalah dari jenis jin dan manusia. Jadi dalam hal ini pemaknaannya dikarenakan ruh ada di dalam dada. Yakin nggak? Ya, ruh itu makhluk mana sih? Ruh itu makhluk langit. Ya, bukan makhluk dunia, makhluk langit. Yang makhluk dunia mah badan, jasad. Sehingga jasad mati dikembalikan ke bumi atau dikubur. Ya, ada yang dibakar terserah, ada yang dihanyutkan terserah, tapi tetap kembali ke bumi. Ruh kemana? Ke alamnya. Ngapain di sana? Sebelum ruh masuk ke alam manusia, sebelum ruh masuk ke jasad manusia, ruh itu seneng. Ruh itu bahagia, ruh itu bebas. Ya, bebas mau ngapa-ngapain, gak ada yang ngatur. Itu luar biasanya ruh. Tapi ketika diperintahkan, diceraikan oleh alamnya, ditalak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkenankan masuk kepada manusia, ruh terkurung. Nggak bebas. Ya, nggak bisa mengatur seperti halnya remote control, enggak. Ya, karena manusia dikaruniai akal, pikiran dan naluri gitu loh, gerak yang bebas. Tuh, jadi si ruh terkurung. Ruh itu alam langit dengan bahasa langit, dengan kemampuan langit luar biasa, pinternya luar biasa. Enggak ada ruh yang bodoh. Ya, tapi terkurung ruh. Ya. Yang seharusnya ruh ini aktivitasnya bebas, giat segala macam, ibadah, bertasbih, bertahmid dan segala macam. Ya, manusianya molor, kecapean, kekenyangan, lagi marah. Ya, sehingga ruh tersiksa. Ruh mah nggak tidur, ruh nggak capek, ruh nggak mati. Awas nih, ya makhluk kekal itu ruh, ya nggak mati, ya. Sehingga ketika ruh berada di dalam diri kita dan kitanya banyak maksiat, ruh tersiksa, tuh tersiksa, nggak kayak di alamnya bebas. Jadi bagaimana solusinya? Maka ruh harus sering-sering didekatkan dengan tradisi-tradisi langit. Yang mana tradisi langit? Yaitu dengan bahasa langit. Bahasa langit yang mana? Al-Quran. Al-Quran itu bahasa langit, bahasa lauhil mahfud, bahasa arasi sana. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, ketika kita ngaji tauhid dan segala macamnya, ruh ini tenang. Ruh ini adem. Seolah-olah mendapat penceritaan, seolah-olah didongengi, seolah-olah mendapat pencerahan, seolah-olah di alamnya bebas gitu loh. Senengnya luar biasa. Itulah kenapa harus ngaji, harus pentingnya bermajelis, harus bisa menafsirkan hukum-hukumnya Allah dan diterapkan kepada diri. Karena apa? Ruh ini sudah alam sana gitu loh, sudah alam langit. Dan Al-Quran diturunkan dari langit. Ya, dari alam langit. Dan yang nanti yang dibawa, ya ketika kita meninggal dunia, dibawa oleh ruh. Pengalaman-pengalaman kita memaknai bahasa-bahasa langit, atau memaknai Al-Quran. Yang jasad si mati dikubur hancur. Bener gak sih? Iya. Ya, jasad mah dikubur hancur. Gitu loh. Saotak-otaknya pun hancur. Ya. Sak jantung, sak kolbu segala macam hancur. Tapi dibawa keasliannya secara pengalaman alam dunianya, mengenal bahasa langit atau mengenal Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, tauhidnya dibawa oleh ruh. Dan nanti akan dihisab itu. Ya, dihisab. Karena berkaitan dengan tubuh, maka nanti di alam kebangkitan pun yang dibangkitkan ya tubuh. Ya badannya dibangkitkan lagi, seperti ini lagi, kumpul lagi, ruhnya dimasukin lagi. Hidup lagi Anda di alam yang lain. Di alam akhirat. Nah, siap di sana menerima ya amal perbuatannya. Ya itulah
Kenapa? Dalam hal ini adalah berkaitan dengan bidzatis sudur, segala sesuatu, segala isi hati, segala isi yang ada di dalam dada, itu semuanya adalah kepunyaan Allah dan itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Ya, karena apa? Karena ayat yang sesungguhnya ada di dalam dada, yaitu ruh tadi. Ya, ruh ini perlu hiburan, tuh, perlu yang namanya penceritaan, perlu terus didongengin lah, kapan sih gitu ya. Iya ta? Ya iya, dengan bahasa-bahasa langit. Al-Qur'an. Pemaknaannya dalam hal ini para putra semuanya, hal berkaitan dengan bidzati sudur, bahwa perkara bidzati sudur atau zatnya dada, ya, yaitu adalah berkenaan dengan urusan-urusan, yaitu perintah-perintah. Bagaimana dalam hal ini kita menerima perintah dari kersa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ketika kita disuruh untuk taat, ketika kita disuruh untuk berhenti maksiat, apa yang terjadi? Kita nerima apa kita nolak? Ya, mungkin bagi orang-orang yang iman takwanya tajam, bisa jadi nerima, bener kan? Atau dapat petunjuk, dapat hidayah, dia nerima, berarti dia berlapang dada. Tapi ada kategori manusia yang ketika diperintahkan oleh perintah Allah, dia nolak. Nah itu berarti dia terkategori orang yang kufur terhadap perintah Allah atau kafir terhadap perintah Allah. Maka dia sempit dada, gitu loh. Jadi dalam hal ini pemaknaannya berkaitan dengan hal perintah, ya, dengan perintah atau urusan-urusan dimaknai dalam hal bahasa Arab, berarti ini menggunakan kata amr, dalam bentuk jamaknya berarti umur. Ya, bisa kita memahami yaitu Quran surat Luqman. Ya, hal yang pertama ayat 22 di sini dikatakan wa may yuslim. Nah, barang siapa ya yang Islam ya atau memasrahkan dirinya ya wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah atau barang siapa yang Islam ya, yakni menghadapkan wajahnya kepada Allah wa huwa muhsin, maka statusnya bahwa dia adalah orang yang senantiasa berbuat ihsan atau berbuat kebaikan. Nah, kemudian dimaknai faqadistamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguhnya dia sudah berpegang teguh pada tali ketentuan Allah yang sangat kuat. Ya, Allah punya syarat dan ketentuan diulurkan dari langit, dimaknai dengan tali. Kita pun punya keinginan, makanya dipanjatkan, didoakan, ya, diperdoakan, diperpanjatkan melalui doa, dianggap juga tali yang naik. Talinya Allah yang turun dengan tali kita yang naik disimpulkan. Nah itu namanya aqaid atau akidah. Jadi Anda harus berpegang teguh kepada akidah Anda, pada perjanjian Anda, pada ikatan Anda dengan Allah, ya, yaitu dengan syarat dan ketentuannya yang berlaku. Kemudian dikatakan wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya, akibatul umur. Tadi dibaca oleh Al-Qiromah kan tentang akobah ya. Akobah. Nah, tadi dalam hal ini dimaknai akibat. Jadi kepada Allah lah kesudahan segala perkara. Ketika kita diperintahkan untuk taat, maka kita taat. Dalam hal menjalani ketaatan, ya, karena ini alam dunia, maksa aja ada sandungan-sandungan kan begitu. Ya. Tapi kita tetap dalam hal ketaatan fokus. Maka alhasil akan berbuah, yaitu berupa akibatul umur. Segala sesuatunya berkesudahannya atas perintah tersebut adalah kebahagiaan sampai kepada kemuliaan, sampai di akhiratnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kan begitu. Nah, ini berarti yang perjalanan yang mulus mujur. Kemudian di ayat yang ke-23-nya Luqman, ya. Wa man kafaro fala yahzunka kufruhu. Dan barang siapa kafir, ya, dalam hal ini adalah kafir, maka janganlah menyedihkanmu, ya, yaitu perihal kekafirannya itu. Ini perintah pada waktu itu, teguran untuk Kanjeng Rasulullah Muhammad. Jika mereka kafir, ya udah, lu jangan sedih Muhammad. Ya, jangan menyedihkan kekafirannya dia, biarin aja. Jangan baper. Dimaknai di sini adalah yahzunka. Berarti urusannya dengan apa berarti? Yahzanun, ya. Yahzanun. Berarti berkaitan dengan risau, jangan gelisah. Tuh, jadi ketika kita mendapati teman kita, ya, yang tiba-tiba kafir, ya bukan kafir dalam hal kafir gede, kafir kubro, tidak. Ini kafir terhadap perintah-perintah Allah. Ya, apa nggak boleh? Ya seharusnya nggak boleh. Tapi karena kita manusia, ada kalanya kesenggol maksiat, ada kalanya kesenggol hilap, lupa, kan begitu. Ya, ya itu biasa aja gitu, jangan dibikin baper. Tapi harus senantiasa dinasehati, diarahkan, diingatkan. Ya. Kemudian dimaknai selanjutnya ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Hanya kepada kami lah mereka kembali, lalu kami memberitakan kepadanya tentang apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Bahwa sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati, atau mengetahui banget, mengenal banget tentang hal perkara yang ada di dalam dada. Nah, ini secara ayat mah gampang, begitu aja artinya. Ya, ternyata kalau kita bahas para santri semuanya, berkenaan dengan hal tersebut bidati sudur, ya, ternyata di sini ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu, ya, bahwa hanyalah kepada kamilah mereka kembali. Nah, dimaknai marji'uhum, ya, marji'u berarti pemaknaannya adalah roja'a. Nah, ini dimaknai apabila kafir kepada perintah-perintahku, udah biarkan saja, gitu loh, biarkan saja. Tapi terus nasihati, ya, biarkan, maksudnya jangan kita risau, ya, kita enjoy saja. Mungkin dia kafir itu lagi kepepet, misalkan, atau lagi tertekan, atau lagi posisi terancam, kan begitu, ya kan, bisa jadi kan. Contoh dalam hal ini, pinjam duit ke saudara nggak bisa. Pinjam duit ke temen nggak bisa, karena dia perlu segala macam. Ya, pinjam duit ke bank nggak bisa. Satu-satunya yang dia bisa adalah pinjam ke Bang Emok, ya. Apa ke rentenir? Ya sebutlah Emok atau rentenir segala macam, ya. Atau uang riba segala macam. Terus kita marah-marah gitu. Ya kalau lu mau marah-marah, bantu dia gitu loh. Yang lu aja dipinjemin yang nggak ngasih, ya, sedangkan dia lagi butuh. Nah, udah, yang ya udah dinasehatin. Yang penting bagaimana caranya ke depannya, yaitu agar bisa bayar si itu hutang, kan begitu. Ya, kita kawal. Kasihan kalau sampai dia disita rumahnya, mending lu sita rumahnya. Nah, disita bininya. Di karantinanya di Arab. TKW. Lebih kasihan lagi kan? Kasihan enggak sih? Enggak ya? Ya, biasa aja. Ya, bininya di Arab, nah suaminya di sini, bisa buat ajak kita mancing gitu ya. Bang Alek gitu mah. Mancing mulu. Jadi dalam hal ini, jadi jangan dulu risau, jangan dulu sedih gitu loh. Ya, biasa aja. Nah, karena dalam hal ini dikatakan ilaina marji'uhum, bahwa hanya kepada kami lah mereka itu akan kembali. Jadi ketika musibah datang, nah pemaknaannya, ya, ya, alladzina idza asobathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah tuh 155. Ya, 156. Ya, 156. Nih, jadi pemaknaannya orang-orang yang apabila dia tertimpa musibah,
maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi bukan hanya mengatakan saja tapi menyatakan. Ya. Kenapa bisa adanya musibah? Karena kesalahan diri sendiri. Tuh, dimaknai kesalahan tanganmu sendiri. Kenapa tangan? Tangan itu fisik loh. Fisik itu badan. Badan itu berarti karya alam dunia. Ya, yang namanya ruh itu karya langit. Ruh tidak pernah mengajak kesalahan terkecuali adanya waswasunya setan. Maka ketika waswasunya setan engkau turuti, maka yang terjadi adalah musibah. Gitu loh. Nah, ketika musibah sampai kepada kita, apa langsung divonis kafir? Tidak. Ya, Quran di sini menegaskan, ya, mereka senantiasa menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gitu bahwa sesungguhnya dari Allah semuanya dan akan kembalinya kita kepada Allah. Kembali apanya? Rojiun, irji'i, gitu loh. Roja'a termasuk juga adalah turja'ul umur. Kembali kita kepada perkara-perkara, kepada perintah-perintah, kepada urusan kita. Ya, tadi akibatul umur. Nah, selanjutnya adalah turja'ul umur. Akibatul umur sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, tinggal nunggu hasil. Ya, sementara kita dalam hal menunggu hasil tiba-tiba ada lalai, ada kesalahan, ada cobaan, ada musibah. Jangan betah di musibah, nanti dapat kehinaan, tapi langsung kembali kepada perintah yaitu turja'ul umur. Ya, caranya kembali irji'i ila robiki rodiyata mardiyah. Ya, sampai kepada fadhulil ibadi fadhulil jannah, sampai kita masuk kepada barisannya orang-orang atau barisannya jamaahnya hamba-hambanya Allah dan sampai kepada surganya Allah. Dan itu yang diperintahkan adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah. Yang mana sih nafsu mutmainnah? Kan begitu. Yang mana coba? Amaroh mata, lawamah telinga, mulhamah hidung, sawiyah bibir atau mulut. Ya, terus mutmainah dada. Tuh. Jadi bidati sodr atau bidati sudur berkaitan dengan hal mutmain. Nah, tenangnya nafsu. Ya, tenangnya dada. Kita berlapang dada sampai kepada kita menerima ketentuannya masuk ke dalam kolbu. Mendudukkan ketentuan tersebut kesakuasa Allah di dalam fuad. Ya, di dalam fuad pun diolah karena di dalam fuad ada sagofun. Apa sagofun? Kecintaan. Baik dan buruknya ketentuan Allah. Kita cintai di situ. Ya, sagofa. Kemudian selanjutnya ya ada lubun. Apa itu lubun? Albab, bentuk manusianya ulil albab. Ya, yang harus menggunakan akal waras. Sekalipun kecintaan kepada tetangga yang cantik kan begitu. Dia itu bukan suami, bukan istrimu gitu loh. Pakai lubun gitu loh. Ya, pakai akal waras gitu maksudnya. Ya, pakai akal sehat. Loh. Kita berhak untuk hal mencintai semuanya. Semua makhluk Allah kita cintai. Laki-laki dan perempuan. Kita cintai. Tapi masa laki-laki kita cintai kita tumpakin? Kan lucu kita laki-laki sih. Ya, pakai akal waras. Ya, Al-Quran juga mencontohkan. Orang yang gagal menggunakan akal warasnya. Ya, dia berhasil menggunakan dalam hal sagofunnya, kecintaannya yang luar biasa. Tapi dia tidak menggunakan lubun. Siapa itu? Ya, Siti Zulaiha. Tuh, yang berkehendak maksud memperkosa Nabi Yusuf. Tuh, kecintaan yang luar biasa sagofun di situ, tapi dia lubunnya albabnya nggak dipakai. Tuh, Nabi Yusuf cinta kepada Siti Zulaiha, kepada majikan perempuannya cinta. Ya, ada hasad di situ, tapi diingatkan oleh tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf langsung mengefektifkan albabnya. Pribadi yang dengan menggunakan akal warasnya. Ya, masa pembantu mau macam-macam sama majikan. Walah. Ya, pakai waras walaupun saling mencintai. Ya, kata lagunya berbeda kasta tak apa? Oh iya berbeda kasta. Itu ya. Ya iya.
Terus kan diurus dari kecil segala macam, masa udah gede nyelak utak gitu loh. Jadi tahu adab. Nah, nanti akan ketemu dengan hal pemaknaan setelahnya sagofa, lubun, ada sirun rahasia. Gitu loh. Itu pun harus tenang. Ya, karena mutmainah. Nanti ketemu dengan rahasia ketenangan tersebut, di sana adalah ana atau aku. Nah, ini kontroversi, banyak orang yang memaknai visiru ana, di dalam rahasia terdapat saya, terdapat aku. Dikatakan aku adalah Allah. Masa Allah di dalam rahasia? Masa Allah ada di dalam dada? Bingung juga kan? Ternyata di sini anaknya ini adalah bentuk tunggal pribadi, mengacu kepada diri. Gitu loh. Kita mencintai seseorang, kan begitu. Bagus jelek kita terima secara dada. Benar. Ya, kita masukkan yang bagusnya, alhamdulillah. Yang jeleknya juga kita masukkan, sensir. Tetapkan di lubun bahwa ini PR untuk kita menciptakan pribadi pasangan yang soleh atau solehah. Kan begitu. Tetap baik dan buruknya ya yang sudah ada pada pasangan kita cintai. Jangan hanya mencintai yang baiknya saja. Ya, jangan hanya mencintai yang baiknya saja. Giliran masak nggak enak katanya. Mending juga masakannya istri muda tuh, kan begitu jadinya kacau nantinya. Ya, mending juga masakannya tukang warteg aja. Ngapain masakannya istri? Enak nggak enak itu istrimu, dia udah masak. Gitu ya. Caranya bagaimana biar enak? Tambahin nafkah. Kan begitu. Bisanya kurang enak gara-gara nggak dikasih penyedap rasa. Ya, kan begitu. Bisanya nggak enak gara-gara dagingnya yang KW. Ya, daging ayamnya KW jadi nggak enak. Coba yang orisinil ya. Yang asli ayam itu nggak KW gitu, apalagi yang imitasi. Wah, kok daging ayamnya nggak enak? Iya, beli yang murah aja yang imitasi dari plastik katanya. Ya, iya, yang imitasi yang palsu aja. Sempol ayam dari terigu. Ya, lauk makan sempol ayam. Ya ayamnya aja mahal katanya. Ya, udah ayamnya mahal, telurnya mahal, cabenya mahal. Ya, berapa? 70. 70 ya. Iya, makanya pakai sahang aja biar pedes ya. Alhamdulillah kan kikilnya bikin bikin lari kamar mandi loh. Jadi dalam hal ini ya para pemirsa semuanya, kasian banget. Nah, yang nggak punya kuota center sama gue, biar tampil. Jadi dalam hal ini pemaknaannya nanti ketemu dengan ana di dalam rahasia tersebut, ya, sehingga karyamu dalam membina istri adalah disebut sebagai istriku, ya. Karyamu dalam hal membina anak, ya anakku. Dalam hal membina usaha, ya usahaku. Dalam hal beribadah, ya ibadahku. Kan begitu jadinya. Loh, kenapa di aku? Segala sesuatu kepunyaan Allah, nggak boleh di aku, katanya. Ini apa di aku? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku di aku semua. Itu semuanya kepunyaan Allah. Aku hidup, aku ibadah, aku sholat, termasuk juga aku mati adalah kepunyaan Allah. Ya iya pugu, kepunyaan Allah mah jangan dipertanyakan lagi. Itu ilmu dasar tauhid secara zat, asma, sifat. Afalnya bagaimana? Bentuk perbuatannya bagaimana? Ya, saya tanya gitu loh. Lek, itu HP punya siapa, Lek? Hah? Punya Pak Topa, bukan punya Allah. Katanya punya Allah semuanya. Tuh bingung kan kalau ngaji begitu. Ya kalau main doktrin begitu bingung. Iya, bumi punya Allah, berhak kita untuk memilikinya. Nandur singkong di tanah orang tetangga, kacau kan? Iya, semuanya kepunyaan Allah, tapi Allah juga menurunkan entitas ketuhanan kedua, yaitu Rob, pengatur, pengurus, pemilik. Dan di antara Robnya Allah adalah manusia di alam dunia menjadi khalifah. Ini tanahnya siapa? Apa tanahnya Allah? Ya iya, hati-hati. Ya,
ini bukan milik kita, ini milik Allah. Ya berarti besok-besok punya gua dong, bisa dong. Ya punya Allah harus bersama-sama, harus bareng-bareng. Berarti orang lewat boleh tidur sini gitu. Boleh tidur rumah, boleh minta makan juga berarti. Pohon mangganya Allah berarti boleh dong metik. Jambunya Allah boleh dong orang lewat metik. Yang panen orang lain boleh. Hati-hati ya. Secara memang kuasa Allah, secara Allahnya, ya itu memang seperti itu, gitu loh. Ya kepunyaan semuanya punya Allah, tapi ada entitas berikutnya, Rob. Ya, dan di antaranya adalah kita. Sehingga dalam hal visiru anak, di dalam rahasia ada Allah. Nah, setelah kita menemukan rahasianya, calonlah rahasia menaklukkan istri. Wah, kan? Jadi ada anak di situ. Wah, ini ilmu rahasiaku. Ya, menaklukkan istri sih kan. Jadi mutlak istriku yang soleh. Kan begitu. Berhasil membina rumah tangga yang sakinah. Kan begitu tadi ya, sakinah ya. Sifat sakinah. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Berarti kan keluargaku gitu loh. Aku tahu rahasianya dalam hal membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sebab orang juga punya rahasia tersendiri. Benar, istri gua mau gampang, ya tinggal dibohongin aja, nurut. Kamu cantik, udah itu marahnya hilang itu tuh, padahal jelek. Ya. Ya, ada juga yang dibohonginnya, udah gampang, tinggal kasih duit aja. Sebentar juga marahnya hilang. Ada yang cara ngebohonginnya begitu. Ya, marah lagi kasih duit lagi. Maka sering-sering marah. Biasanya dikasih duit. Kalau punya duit, kan begitu. Ya, jadi rahasia tersebut, visiru ana di dalam rahasia ada aku, yaitu adalah karyamu. Ya, hasil jeripayahmu dari dada menerima kolbu bagaimana menyensir, fuad mendudukan, dicintakan kepada sagofun, menggunakan akal warasnya lubun sampai kepada terdapat rahasia dan terdapatlah aku secara ketentuan. Ya, secara ketentuan tahu rahasia. Aku kan begitu, majelisku, santriku, pembinaku, kan begitu. Jadinya, ya, terus juga apa ini? Chatku gitu ya. Cat kuningku kan begitu. Ya iya, coba cat kuningnya dia lebih bagus. Ya, itu. Nah jadi dalam hal pemaknaan, hal yang pertama adalah pastikan bahwa dalam hal bidzati sudur itu berarti kita membahas tentang hal mutmain. Nah, tingkatan mutmainah harus tenang dulu, yaitu dadanya, sampai terus masuk 7 lapis hati berikutnya. Ya, yang pertama terima dulu ketentuan Islam. Ya, karena Islam bertugas selamat menyelamatkan. Ya, itu. Kemudian dalam hal pemaknaan berikutnya, para putra semuanya, ya, para putra semuanya, ya, bahwa yakni tentang hal apa? Perkara yang berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan hati. Tadi berkaitan dengan perintah. Anda menerima perintah Allah apa menolak perintah Allah? Ya, itu dada urusannya. Apakah Anda menerima perintah Allah kemudian dalam hal menerima, dalam hal mendengar Anda menolak, tiba-tiba mengingkari, ataukah dengan awalnya Anda mengingkari tiba-tiba menerima? Itulah yang bisa seperti itu adalah dada berikut perangkat-perangkatnya, mata, telinga dan segala macam. Ini mah urusan-urusan hal-hal yang nyata gitu loh. Hal yang tidak nyatanya ini. Contoh kayak mata hati. Yang mana sih mata hati? Pendengaran batin. Yang mana sih pendengaran batin? Ya, hakikatnya dada itu pendengaran. Ya, dada itu seperti halnya pendengaran. Paham? Pendengaran itu yang di sini ngomong kedengar, yang di sini ngomong kedengar, yang di sana ngomong pun kedengar. Ada yang belakang teriak juga kedengar. Ya, angin wag di atas kedengar telinga. Benar? Beda dengan mata. Mata mah fokus ke arah tujuan, gitu loh. Melihat ke sini, ya saya mana tahu di sini. Ya kan? Si lagi kipas di sini nguap kan nggak tahu. Nguap nggak tadi? Oh iya. Tuh, itulah mata. Nah, mata ini ini kolbu. Mata itu kolbu, gitu loh. Yang memang harus bolak-balik.
kesini ngapain, kesini ngapain, gitu loh. Kalau pokok kesana baik gitu loh. Di situ tahu-taunya lah nyenyak. Bahaya pisan kan begitu. Nah, jadi dada itu dalam hal memfungsikan dada, Anda harus bisa seperti telinga, mampu mendengar siapa saja, mampu mendengar apa saja. Ya. Terus apakah ketika mendengar bunyi kik 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 kik, kik gitu loh. Oh, suara ayam. Berarti nggak beres nih. Suara apa itu yang kik kik kik, kik begitu? Nah iya jangan bilang pitik gitu loh, suara ayam aja. Ya harus bisa. Nah itu kan telinga mendengar kemudian mencerna, ini kolbu. Ya, kolbu memasukkan apa nih? Nah, di fuad sudah ada. Wah, itu mah unti. Karena fuad sudah ada gitu loh. Ya, merekam jejak hal seperti itu, pernah tahu, pernah dengar, pernah lihat sinetron, pernah lihat YouTube-nya, itu suara kunti dimunculkan. Nah, ini fungsinya memasukkan dan mengeluarkan ya adalah kolbu. Kolbu ini di dalam dada, di dalam shoulder. Jadi dada terus dalam jantung atau hati sampai terus ya. Lubunya akal waras naik ke sini berarti. Ya. Dan itu prakarsa ruh. Awas nih, prakarsanya ruh. Bukan prakarsa badan ataupun zohir, bukan. Ya, badan. Apa namanya? Batin. Pemaknaan berikutnya bisa kita maknai tentang hal apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, yaitu oleh dada. Kemampuan apa yang dimiliki, yang dibisai oleh dada. Dalam hal ini urusannya dengan hal pernyataan dan persembunyian atau yang dinyatakan, yang disembunyikan. Contoh at-taghabun misalkan diambil ayat 4. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui ya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hebat enggak Allah? Hebat ya? Hebat ya? Allah gitu, pasti hebat dong. Kalau Allah nggak hebat ya bukan Tuhan kita. Ya, mengetahui perkara langit dan perkara bumi. Kenapa mengetahui? Yang Allah yang bikin. Ya pasti tahu. Ya, Allah yang bikinnya. Dan Allah yang memeliharanya pasti tahu kan begitu. Nah, tapi di sini disandingkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan kamu nyatakan. Allah mengetahui segala isi hati. Urusannya apa langit dengan bumi dengan yang kita rahasiakan dan yang kita nyatakan? Apa urusannya? Ya. Langit dan bumi. Tadi di awal dijelaskan ada makhluk langit pada diri kita, yaitu ruh. Ada pengetahuan langit pada diri kita, yaitu ilmu atau wahyu. Ya. Dan ada jenis makhluk bumi atau karya bumi, yaitu badan. Benar? Dan yang lainnya yang ada pada diri kita. Dan itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu saja diketahui karena Allah yang menciptakan, benar? Ya. Maka urusan apa yang dirahasiakan dan apa yang dinyatakan olehmu pun Allah mengetahui dimaknai dengan tusiruna wa ma tu'linun. Jadi sir. Ya, setelah Anda sagofun kecintaan sampai pada halnya lubun, akal warasnya albabnya dipakai, lub itu berarti bentuk tunggal, jamaknya albab. Ya. Jamak di situ. Anda menggunakan akal waras Anda di situ banyak akal waras yang digunakan. Ya, selektif Anda. Pada akhirnya mengetahui benar kerahasiaan. Nah, rahasianya apakah akan dimunculkan ataupun akan disimpan? Ya. Tetap Allah tahu. Engkau memaknai tentang al-basmalah. Kan begitu? Anda paham, tapi Anda diem. Allah tahu. Ya, Anda memaknai basmalah kemudian Anda berkoar-koar. Basmalah itu seperti ini loh. Ya. Titik bak loh, intinya loh, bukan baknya saja tapi titiknya. Kenapa titiknya? Ya, titiknya di bawah. Kenapa di bawah?
Harusnya di atas dong. Ya kan urutannya alif, ba, ta, sa. Ta sama sa-nya tuh di atas. Kenapa ba di bawah? Di tengah, di atas dong. Iya enggak? Iyalah. Sebab urutan yang berikutnya, contoh kayak modelnya dal za atas, ya, ro ja atas, ja-nya kan, apalagi fa kop atas, benar, nun atas, ini ke bawah kenapa? Jim di tengah lagi malah, jim h kosong, ho di atas, jim di tengah, kenapa? Ya karena bi, pemaknaan bi, kasroh itu berarti nyerampang. Apa nyerampang apa? Nyeleding. Nyeleding, kasroh itu nyeleding. Ya, maka B ini, ba ini aja nyeleding semuanya. Dimaknai dengan B-nya bariul, baro ya manusia. Apa yang disliding? Banyak. Jin, si jan disliding, iblis disliding, segala macam akai musuhnya. Banyak musuhnya kita manusia. Bener. Perkara gara-garanya alam dunia nih dihadirkannya manusia, iblis, jan, ya, jan iblis, bukan iblis malaikat tapi jin, apa iblisnya jin. Awas nih, iblis itu dari bangsa malaikat, ya. Awas nih, iblis itu dari bangsa malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat kegelapan. Di negeri kegelapan, di sana butuh kehidupan. Diharuskan oleh Allah adanya kehidupan. Diciptakanlah kehidupan dari api yang nanti diawali dengan penciptaan jan, ya, banul jan. Jadi bapaknya jan, nanti keturunannya adalah keturunan jan, yaitu jin. Jadi jin diciptakan di negeri kegelapan. Ya, yang penguasanya siapa? Ablasa atau musyawarah. Itu penguasanya. Nah, karena di situ penguasanya adalah musyawarah yang pembangkang, ya. Dan di situ ada turunannya yaitu jan, sehingga ketika keberpihakan, wahai jan, kamu ikut siapa? Ikut gua apa ikut Jibril dalam hal membela Adam? Ya, otomatis keluarga bermasalah dengan orang lain, lu bela orang lain, bela keluarga. Yo kan? Itu tradisi jahiliyah itu sebenarnya. Ya, tradisi jahiliyah dibela kalau benar. Kalau salah, jangan pernah membela yang salah. Karena Quran pun berbuatlah adil, tegakkanlah keadilan, ya, sekalipun itu dengan saudaramu sendiri. Salah katakan salah, benar katakan benar. Lah kadang salah pun gua bela, saudara. Iya, nerakanya bareng-bareng nantinya. Ya, itulah fungsinya hukum langit. Ya, karena manusia mah cenderungnya kepada hukum dunia seperti itu. Baik buruk gua bela tetap saudara. Itu hukum dunia. Tapi untuk hukum akhirat, oh nggak bisa. Hukum langit nggak bisa. Kebenaran mutlak. Ya, milik semuanya. Ya, jika kebenaran dimiliki oleh orang lain, saudaranya kita salah, tetap kita bela kebenaran. Bukan bela orang lainnya, bela kebenaran. Setidaknya tetap kita menyalahkan saudara, tapi kita bernegosiasi dengan orang lain, jangan sampai saudara kita masuk kepada kehinaan, begitu. Ya. Sampai pemaknaannya tusiru dan tu'linun, merahasiakan apakah mengiklankan. Ya, tu'linun dari kata iklan atau alin, dari kata alin. Nantinya berkoar, terpajang, terpampang, iklan. Ya. Jadi pengetahuanmu, ya, dalam hal segala apapun, mau disimpan dirahasiakan ataupun mau engkau paparkan, iklankan, mau engkau promosikan segala macam, ya, itu tetap bahwa diketahui oleh kersa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dimaknai wallahu alimum bidati sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui zatnya awas nih, zatnya dada yang sudah dibentuk adalah mutmain. Nah, tuh jangan sampai nafsunya gurung gusuh. Mutmainahkan. Nah itu beda-beda rahasianya dalam hal memutmainah
Kan. Sampai ketemu karya diri. Anaknya ketemu. Bagaimana cara diri untuk memutmainahkan? Bisa? Bisa enggak sih? Ini rahasia pribadi loh. Berkaitan dengan bidatul sudur. Rahasia pribadi masing-masing. Cara bagaimana hidup tenang. Maka dengan hidupku. Ya, makanya ada perintah jangan urut campur urusan orang lain. Jangan pernah turut campur urusan kehidupan rumah tangga orang lain. Karena rumah tanggaku, hidupku, lu nggak boleh turut campur. Nasihatin aja. Mau ngasih duit aja kan begitu. Jangan ngatur-ngatur kan. Harus tahu rahasianya masing-masing. Rahasia keluarga saya untuk tenang apa? Nah, duit banyak misalkan. Ya udah, ada kan duit banyak. Nanti tenang. Tapi ada juga orang yang duit banyak malah nggak tenang. Ya, si istrinya rajin shopping, rajin keluar rumah, nge-mall katanya. Si suaminya rajin juga, nge-mall juga, ngemolorin orang gitu loh. Gara-gara duit. Gara-gara banyak duit. Mendingan dulu miskin setia daripada sekarang kaya, rese. Ya, tuh. Jadi gimana urusannya? Milih mana? Mending miskin nyaman apa mending kaya seneng? Mending kaya seneng. Ya udah kaya gitu loh. Ya, kaya. Ya tak? Ya iya, jadi punya rahasia masing-masing. Nah itu dimaksud dengan visirun ana. Ya, visiru ana. Jadi dalam rahasia ada aku. Ya karyakan di situ. Dalam hal mencapai ketenangannya apa? Tapi tetap panduannya kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk adalah wa asiru qaulakum awiz haru bih. Jadi engkau dalam silakan merahasiakan perkataanmu, silakan menzaharkan ya perkataanmu pun dipersilakan. Ya, innahu alimum bidzati sudur. Quran surat Al-Mulk ayat 13 itu. Jadi mau diserukan, mau dirahasiakan atau dikeraskan, ya terserah. Misalkan bagi-bagi rahasia, ini po, nih rahasia keluarga saya seperti ini loh, ya. Ada yang begitu? Ada ya? Ya ada. Sebab apa? Untuk menasihati anak yang sudah menjelang dewasa, dia berumah tangga, nih rahasianya emak bapak sakinah mawaddah warahmah tuh duitnya banyak. Maka kamu cari duit yang banyak. Entahnya sakinah mawaddah warahmah. Rahasianya kan disampaikan. Lah itu mau disimpan sendiri kayak menjadi ilmu rahasia, mau disampaikan menjadi kabar berita, menjadi hal yang zahar gitu. Allah mengetahui apakah itu jujur, apakah itu bohong, maka diketahui oleh karsa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemaknaan juga bisa kita maknai selanjutnya ya, sambil kita cukupkan nanti pemaknaannya. Kita bisa ambil tentang hal sifat karakter asli orang Islam ya, atau orang yang beriman atau kita kan begitu. Dimaknai Quran surat Ali Imran 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Dikatakan beginilah kamu. Jadi kamu tuh seperti ini kan. Nah gitu loh. Ya. Hal antum. Kamu tuh kayak gini nih. Kemudian dikatakan bahwa kamu menyukai mereka. Ya, hal antum ulai tuhibunahum, bahwa kamu itu yuhibu habib menyukai, mencintai. Ya, bahwa kamu itu mencintai, menyukai. Itu mereka. Wala yuhibunakum. Sementara mereka tidak mencintai kamu, tidak menyukai kamu. No. Watu minuna bil kitabi kulihi, dan kamu beriman kepada semua kitab-kitab mereka. Benar. Kita mengimani Taurat, kita mengimani Zabur, mengimani Injil, bahwa itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kita mengimani Quran. Tapi mereka, apa mereka mengimani Taurat? Ya. Mereka mengimani Zabur, Injil? Ya. Apa mereka mengimani Al-Quran? Nah kan? Benar. Tapi kita punya watak asli gitu loh.
bahwa kamu mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kamu. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu atau tidak menyukai kita. Bisa dipahami? Ya itulah karena memang itu watak-watak asli kita. Ya, kita itu tidak punya seudon. Kita itu tidak punya jelek ke orang lain. Ya, kita mah saling selamat menyelamatkan. Jadi nggak ada jelek. Ya, sekalipun kita dijelekkan oleh orang lain, kan begitu. Karena kita yakin orang yang menjelekkan kita, kan begitu, belum tentu kita jelek. Tapi kalau nyata-nyata kita jelek dan dijelekan, kenapa marah? Diterima. Ya. Pemaknaannya dalam hal ini dikatakan wa iza lakukum qalu amana wa iza khalau azzu alaikumul anamila minal ghaidhi qul mutu bi ghaizikum. Ya. Pemaknaannya selanjutnya innallaha alimun bidzatis sudur. Ya, yang artinya apabila mereka menjumpai kamu atau bertemu, ya, mereka berkata kami beriman. Ya. Kemudian apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur dengan kebencian. Jadi ghaidhi, ya ghaidhi, mereka itu marah campur benci, jadi kesalnya minta ampun. Ya, kesel itu otak, mata, kaki apa dada sih? Hati kan, dada urusannya kan, hati kan dalam dada kan. Nah, jadi urusannya dengan hal kebencian dan juga dengan hal kecintaan, di sini semua di dada kan urusannya. Nah ini makanya dimaknai bidati sudur. Nah kemudian apa perintahnya? Dimaknai kul mutu bighadikum, yaitu matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Ini dikatakan ha'antum ulai, ini merupakan watak aslinya kamu kan, bahwa kamu itu menyukai mereka orang-orang non-Islam kan begitu. Tapi senyatanya orang-orang non-Islam tidak menyukai kamu, ya kan begitu. Ketika kamu bertemu dengan orang non-Islam, kemudian ditanyakan kamu beriman gak kepada Al-Quran? Beriman. Padahal ketika mereka menyendiri, mereka itu jengkelnya minta ampun. Gitu loh. Kenapa? Ya, kenapa? Karena mereka senantiasa mengharapkan kehancuran kita. Gitu loh. Ya, sehingga mereka itu penuh dengan siasat, tipu muslihat dan segala macamnya. Penuh banyak pemikiran-pemikiran negatif bagaimana caranya menghancurkan, menjerumuskan kita. Mereka orang yang non-Islam. Sehingga diketahui, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka dalam keadaan marah. Dikatakan matilah kamu dalam keadaan marahmu itu. Ya, sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Ini hal yang nyata. Hal yang nyata. Seharusnya umat Islam ini seperti ini. Dan biarkan mereka yang non-Islam itu mati dalam hal kekesalan mereka. Tapi yang terjadi kebalik. Loh, di zaman ini ayat ini kebalik yang terjadi. Ya, bukan ayat yang kebalik, pribadi orang Islamnya yang kebalik. Yang seharusnya welcome, menerima ya segala apa yang diyakini oleh mereka, ya. Tapi ternyata mereka yang welcome. Gitu loh. Kan aneh. Yang seharusnya mereka yang kesal ke Islam, tapi justru orang Islam yang kesal ke mereka. Ya enggak. Kebalik kan memaknai ayat ini, orang Islam ini enggak sadar ini ayat ini nih. Ali Imran 119. Seharusnya kalau memahami yang harusnya kesal itu mereka. Gitu loh. Karena apa? Di ayat selanjutnya, jika kita memperoleh kebaikan, ya di ayat yang 120, jika kita mendapat kebaikan, maka mereka bersedih hati. Tapi jika kita dikenai musibah, terkena musibah, mereka itu gembira gitu loh. Dan yang terjadi, orang Islam sejati tidak pernah bertemu dengan
musibah, senantiasa bertemu dengan keberuntungan, kebaikan. Mereka kesel lagi, kesel lagi, kesel lagi. Sehingga dalam keadaan kesal yang terus-terusan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul mutu bi ghadhikum." Matilah kamu dalam keadaan marahmu itu. Jadi selamanya hidup marah, mati pun tetap membawa marah. Lah ini kan kebalik. Mereka non-Islam jadi menteri, jadi dirut utama anu marah. Ya, benar. Mereka orang Kristen berprestasi, kita marah. Ini kebalik. Ya, ternyata kita yang banyak musibah karena kita yang banyak marah. Beragama kok marah-marah? Agama mana yang mengajarkan marah? Ya. Apa tauhid ngajarin marah? Tauhid yang mana yang ngajarin marah-marah? Awas nih. Kalau ada yang ngaku tauhid tapi doyannya marah-marah, berarti tauhidnya palsu. Ya, sebab tauhid mah bidzati sudur, berkaitan dengan tenangnya nafsu. Ya, untuk kembali ke semuanya kepada keridoannya Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, radiyatan mardiyah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Nah, dimaknai tadi diulangi, mata amarah, telinganya apa berarti? Dimaknai mata adalah amarah, telinganya lawamah, benar? Nah, kebimbangan itu juga dimiliki juga oleh hati. Yang selanjutnya adalah secara pemaknaan hidungnya, berarti penciumannya adalah mulhamah atau ilham, ya. Sampai kepada lisan, mulut berarti adalah sawiyah, sampai kepada mutmainah yang kelima, nafsu kelima mutmainah di dada, ya. Di dada. Kemudian nafsu rodiyah mardiyah. Di mana rodiyah mardiyah? Rodiyah itu adanya di kepala. Di mana posisinya? Di pori-pori kepala. Mardiyahnya di pori-pori tubuh. Tuh, pori-pori tubuh. Kemudian adalah yang ke berapa? 8 dan 9, yaitu adalah kamilah baliyah. Kamilah berarti kesempurnaan, ya, jisim kesempurnaan. Kesempurnaannya laki-laki dan kesempurnaannya perempuan berada di pada jenis kelamin. Bisa disebut dengan laki-laki dan perempuan, berarti yang membedakan adalah jenis kelamin. Itulah kamilah. Baliyahnya semuanya sama secara badannya, karena urusannya berakhirnya nantinya dengan apa? Ya, pembuangan, hasil pembuangan, hasil pembuangan, dubur, ya, pantat. Itu mengenai hal urusan nafsu dan juga berkaitan dengan hal yang ada kaitannya dengan hal hati, termasuk juga adalah berkaitan dengan 9 lubang nafsu atau 9 lubang diri. Tuh. Bidzati sudur, pastikan bahwa kita mutmainah. Mutmainah bukan hanya hal untuk mendapatkannya saja, tapi merawatnya juga. Maka untuk mendapatkannya Anda harus bisa melihat hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik, ya, sampai halnya mampu merasakan hal-hal yang baik, sampai berbicara pun hal-hal yang baik, ya, sampai kepala pun memikirkan hal-hal yang baik, tubuh pun dengan pori-pori tubuhnya, ya, yaitu untuk berkeringat dari hal-hal yang baik. Juga hal kamilah, perihal apa namanya, jenis kelamin atau kemaluan, itu pun harus difungsikan digunakan dengan baik. Juga dalam hal dubur, jangan sembarangan buang kotoran, kan begitu. Ya, itu bisa dimaknai selain jangan sembarangan buang kotoran, juga jangan sembarangan dalam hal engkau membuang noda diri. Gitu loh. Lu yang kenyang, orang lain yang suruh bebersih. SMP kan, sudah makan pulang. Bersihin dulu baru pulang. Gitu loh. Ya, lu yang dapat untung dengan memfitnah orang, lu yang dapat duit, orang lain yang digebugin. Resek namanya. Berarti Anda dalam hal berbaliyah, ya, Anda berarti kurang keren. Gitu loh. Bisa dipahami. Jadi apa yang disembunyikan di dalam dada tahu. Karena pandangan mata yang khianat adalah ciri dari dada yang berkhianat. Gitu loh. Makanya ada istilahnya dulu zamannya Mang Ebi itu, ya, orang asma mah kan begitu. Ya, tembok juga bisa ngomong katanya.
Jadi segala informasi itu ayah yang nggak tahu tuh pasti tahu. Benar Bang Ebi? Iya iya. Karena mampu membaca gerak-geriknya, tahu ini yang nggak ngamalin siapa gitu tuh. Ya, yang nggak SK siapa gitu tuh. Ya. Ya ya, ya iya tahu. Salahnya siapa? Salahnya yang moto. Itu. Salahnya yang moto. Kenapa mau SK dipoto? Jadi saya tahu orangnya yang ada siapa, yang nggak ada siapa, saya tahu gitu loh. Ya, kok Ang Jepi tahuan sih? Ya tahu orang lu ngupload. Ya, oh ya, iya. SK dulu, hari begitu. Ya, nunggu SK. SK siap dimulai. Saya perhatikan orangnya ini, yang ini nggak ada, yang ini nggak ada. Udah, kok Ang Jepi tahu? Ya salah siapa lu moto. Ya, baiklah dalam hal ini pemaknaannya para putra semuanya berkaitan dengan hal apa namanya? Tadi bidati sudur dan juga erat kaitannya dengan hal SK ya. Bisa kita maknai untuk tenangnya hati, untuk mutmainahnya nafsu kita, untuk rohimnya nafsu kita ya, dirohimkannya nafsu kita, itu semuanya moga-moga kita tidak tersentuh oleh pemaknaan-pemaknaan yang membakar ya, yakni tersentuh oleh apinya alam dunia ataupun apinya neraka. Awali semua itu kita maknai dengan kehidupan ini dengan memohon ampunan, sebab maksa aja kita ada hilaf salah lupa, jadi diistighfar kan begitu. Setelah beristighfar pastikan ya kun kuliah ya, jadikan semuanya dalam kehidupan kita adalah model persaksian, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa di situ? Karena persaksian itu tidak bisa semaunya sendiri. Ya, asyhadu anla khususnya asyhadu anla nun mati ketemu lam alif di situ. Dimaknai lebur idgham. Ya. Lebur idgham. Jadi tidak bisa mendoktrin kebenaran sendiri dalam hal berla ilaha illallah. Jadi anla alaya wasakna, alaya itu tunggal saya. Wasakna berarti keseluruhannya kami. Berarti jamak di situ. Jadi pengetahuan yang kau dapat ya, kesaksian yang kau punyai tentang la ilaha illallah harus akur dengan kesaksian mereka dalam hal berla ilaha illallah gitu loh. Kita berla ilaha illallah, mereka juga yang latar belakangnya mungkin dewa, berhala, karuhun, kan begitu. Bisa jadi dengan hal-hal yang maksiat segala macam, lantas mereka beralih kepada la ilaha illallah. Itu harus rukun gitu loh, harus sama kesaksiannya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nggak bisa dalam hal berla ilaha illallah semaunya sendiri. Allah tuh begini loh, Allah tuh begitu loh, nggak bisa ya. Contoh dalam hal memaknai sifat 20, sifat-sifat kepunyaan Allah itu semuanya benar, siapapun bisa berpendapat, boleh. Kepunyaan Allah nempelnya ke makhluk, boleh. Ya, kepunyaan Allah mengacu kepada identitas Allahnya tersendiri, nggak masalah, boleh. Ya. Kemudian dalam hal ini selanjutnya apa? Yanar kuni bardan musliman alaya. Kan begitu. Wahai api, jadilah kamu dingin musliman alaya kepada diriku yang muslim. Kama bardan musliman ala Ibrahim, seperti halnya dinginnya ya yang dialami Ibrahim yang Islam, yang muslim. Ya, selain Rasul, benar bahwa Nabi Ibrahim hanifam musliman. Benar. Seorang yang Islam, seorang muslim yang lurus. Tuh, lempeng. Dan ketika akan dibakar, ketika dibakar segala macam, itu eksekusi terakhir loh. Eksekusi mati itu tuh. Ya, dibakar zaman itu. Enggak dipancung, dibakar zaman itu. Ya. Tapi lolos, alhamdulillah. Nah, kita juga jangan sampai seperti itu. Ya, tetap dalam hal musliman, kita hanifan, tidak syirik dan tidak musyrik. Kan begitu. Sampai akhirnya kita jatuh kepada kesengsaraan, jatuh kepada nestapa, tapi di situ ada pertolongan Allah. Tidak sampai kita hangus mati terbakar, apalagi terbakar sama api cemburu, api emosi, api asmara ya. Awas membakar itu. Ya, jadi dalam hal ini
pemaknaannya amalan tersebut ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Kita memohon kebaikan dunia dan memohon kebaikan akhirat. Dunia dan akhirat jangan sampai kita tersentuh oleh api dunia dan api akhirat. Api dunia yang menghanguskan segala macam yang kita miliki, termasuk api neraka di sana di akhirat. Caranya bagaimana selamat dunia biar nggak tersentuh oleh api? Kan begitu, usaha seadanya. Ya, usaha semampunya. Jangan sampai kita habis ayam, habis bebek sekandang-kandangnya, ya apa jadi nguyuh atau apa? Ya. Ya, jangan sampai mati-matian dalam hal membela. Kalau kita membela keluarga, mati-matian membela keluarga, ngaji ditinggalkan, ya sampai mencuri pun dilakoni, dijabanin. Sampai membela keluarga semuanya digolokin. Ya. Terus yang lu bela itu soleh enggak? Islam enggak? Mengantarkanmu kepada kemaslahatan enggak? Gitu loh. Jadi jangan sampai tersentuh oleh api dunia dan api akhirat. Itulah statusnya Anda fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, ihsannya selamat dunia dan akhirat, terbebas dari sentuhan api dunia, api akhirat. Nah, masalah disentuhnya apa sih kita tersentuh oleh api? Apa sih kita disentuhnya secara dingin, tidak terasa? Itu alhamdulillah. Yang kita mohonkan di dalam SK adalah sekalipun api tersebut menyentuh kita, tapi kita tidak merasakan panasnya. Karena apa? Karena kita ada mutmainnah. Gitu loh. Paham? Baiklah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menjelaskan. Saya cukupkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.